Hello everyone, and welcome to my YouTube channel. Teman-teman, semua analisa yang saya lakukan itu saya tidak pernah melakukan satu editing ya, agar tampilannya mungkin biar lebih menarik dan lain sebagainya. Tapi saya langsung setelah melakukan satu analisa secara live seperti ini, langsung saya share ke YouTube channel. Jadi tidak ada editing segala macamnya. Ya karena memang saya belajar dari salah satu dari mentor saya punya mentor yang spesialis di Elliott Wave. Memang uh, analisanya bisa sampai 1 jam ya, dia punya analisa itu bisa sampai 1 jam, yang diambil yang di share ke YouTube channel atau yang dia share ke dia punya akun media sosial itu uh, hanya sekitar 6 menit. Jadi tadi yang diambil katakanlah contoh seperti gold seperti ini, dia hanya mengambil analisa seperti ini, kemudian dia potong di bagian ini, baru dia share seperti itu. Nah, ini yang juga sama saya lakukan. Jadi tidak ada editing, semuanya langsung saya share biar tahu kira-kira analisanya seperti apa. Seperti itu. Dan tidak ada yang 100% di market, semuanya bisa dibilang berdasar probability atau probabilitas ya. Probabilitas buying and selling. Asal kita tahu plan-nya, asal kita punya. Jadi plan itu kita buat secara daily. Ini adalah daily kita punya plan. Jadi di sini plan-nya, kalau melihat fasenya ini, plan-nya di sini ada dua yang saya bikin di gold ini. Yang pertama adalah plan secara 5 impulse low. Anggap aja yang pertama ini 5 impulse low, artinya adalah uh, dalam jangka waktu beberapa hari ke depan, minggu, bulan, gold akan turun. Ya. Kalau melihat fasenya seperti ini, karena targetnya di low ini adalah di minimum 1710. 1710 minimum target, dia bisa extended bisa ke 1642. Sebelum nanti naik lagi, baru diajar untuk turun lagi. Itu plan pertama. Kemudian plan yang kedua, di ini saya ganti warna sama biar sama saja, sama-sama biru analisanya. Oke. Kemudian di plan yang kedua ini adalah saya kasih ganti warna hijau di sini ya, untuk membedakan plan pertama. Nah, di plan kedua ini yang berwarna hijau ini teman-teman, ini adalah plan untuk, karena gold sudah sampai di, ya tidak mengganggu juga, kita coba ini kita coba hapus ya. Dia sudah target low, sorry bukan low, minimum target di 1820 extended ya. Dari sini gold bisa continue another higher, dia hanya sampai di 3 ini kemudian akan terbang. WXY ini bisa lebih tinggi atau akan impuls di 5 swing up di line hijau. Jadi yang kedua ini adalah line hijau juga, ini adalah line hijau ya, plan yang kedua. W di sini juga W ya, WX di sini Y. Y-nya di harga ini. Nah, di sini. Oke. Nah, ini mengganggu. Saya hapus dulu. Oke. Ya jelas ya. Sini. Nah, oke seperti ini. Ya. Jadi low di harga ini dia plannya tidak bisa lebih dari 1710, kemudian akan terbang membentuk suatu fase impuls atau fase ya fase impuls lah ya, saya bilang fase impuls di harga ini. Kemudian break to the previous higher-nya di 20663. So ini adalah plan secara daily. Kalau kita pakai indikator yang paling mudah ya Ichimoku seperti ini. Di Ichimoku mengatakan bahwa dia gold masih dalam fase downtrend karena di bawah cloud.
downtrend dia good. Di bawah jelas di bawah cloud dia downtrend, di atas dia uptrend. Kemudian kita bongkar lagi di H4. Di daily dapat oke, downtrend masih di H4 gimana ceritanya? Oke, di H4-nya nah ini. Di H4 gold masih berada di atas cloud. Ya, di sini dia masih berada di atas cloud. Yang artinya masih dalam fase bullish. Daily downtrend, H4 uptrend, artinya pair ini fasenya adalah korektif atau kalau di Elliott dia fase korektif atau bisa dibilang fasenya adalah fase flat trend. Oke, dia berfase flat trend, korektifnya dia punya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk mengindikasikan dua time frame yang berbeda. Ketika dua time frame berada di dalam fase yang berbeda, maka kesimpulan paling mudah adalah flat trend. Nah, flat trend ini nanti bisa ditandai melalui bisa 5 swing up, bisa 3 swing up. Kalau kita mengambil di sini, ini adalah 3 swing up yang artinya cannot break dia tidak boleh break dari 1883. Jadi ini adalah pakai support ini. Pakai saya pindah sini aja. Nah, dia tidak boleh break di 1883. Dari sini harus turun. Dari sini harus turun. Good. Making another low lagi. Bisa jadi seperti itu. Ya. Karena memang di daily dia masih low. Oke. Flat trend. Kemudian di 4 jam dapat, baru kita di H1-nya. Kita bongkar di H1. Di sini H1. Di H1 kita punya support resistance. Ya. Nah, ini resistennya, supportnya. Oh, enggak di sini Bang, saya ngambil biasanya support resistance itu di paling mudah itu di ini apa? Di cloud-nya ini. Lebih enak mengambil di cloud ya. Jelas untuk support resistance. Nah, ini support. Nah, ada 2 support yang strong. Saya bilang strong support lah. Apalagi ditambah ini, waduh ini tambah strong lagi support yang ketiga ini sebetulnya. Ya. Secara daily seperti itu. Oke. Nah, seperti daily. So, DH1 sudah sama dengan daily di bawah cloud. Ya, walaupun belum close dia. Mungkin kurang 5 menit lagi dia close. Ya, benar 5 menit ya. Iya. Kurang 5 menit lagi dia close. Oke. Nah, disinilah letak untuk mencari fase open posisinya. Gitu. Ya. So, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah yang paling mudah ya. Seperti yang paling mudah adalah seperti ini. Sini. Nah, ini. Tarik. Sell posisi melakukan sell stop ya. Kita pakai sell stop saja. Oke, sell stop saja. Nah, di sini. Di harga 1845 sell stop. Stop loss-nya di atas higher-nya. Targetnya di support. Bisa di support yang pertama atau bisa di support yang kedua. Kalau support yang kedua maka dia reward-nya 1/1.5, 1,5. Lebih bagus. Oke. Kalau di yang pertama maka dia hanya 0,8 reward-nya. Oke. Ya nanti ketika sudah sampai di sini mungkin ini SL-nya bisa digeser ke minimalis lah. Oke.
Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil untuk menjelaskan next chartnya di harga ini. Saya stop, kenapa tidak langsung open sell bang? Lebih karena ini kan sudah di bawah close dan lain sebagainya, trennya kan sama, M15 dan H1 sama dengan daily yang merupakan higher time frame-nya kan seperti itu. Ya. Jadi setiap open posisi saya lebih suka melakukan opsi buy stop atau sell stop. Ya. Enggak, jarang sekali saya pakai langsung current market langsung saya open, saya sangat jarang sekali melakukan. Saya lebih baik melakukan sell stop dan buy stop lebih mudah. Kemudian support sell, kemudian SL-nya saya letakkan di low atau di higher apabila saya sell stop di higher sebelumnya. Walaupun di sini lebih bisa, tapi lebih mudah lebih baik di sini. Karena kalau dia break ke atas maka ini karena kita flat ya, ini flat, masih dalam fase flat, jadi ya kalau nanti naik lagi ya sudah, saya stop loss kurang lebih sekitar 100 poin lah, kalau seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, memang setiap explanation saya selalu next chartnya kan, kalau kita menjelaskan yang sudah terjadi present yang sudah terjadi itu mudah seperti ini ya, seperti ini atau ini ya, ini sudah terjadi kan. Kebanyakan memang analis atau ya semacam YouTuber menjelaskan memang seperti itu. Ini kalau kita pakai seperti divergent, anggap ini kan seperti divergent. Ya, benar ya. Oke, benar ya. Ini divergent dia. Enak kan dia menjelaskan. Karena memang sudah terjadi setiap ketika chart sudah terjadi, penjelasannya pasti akan lebih mudah dimengerti atau enak gitu loh. Tetapi jarang menjelaskan next path atau ini akan kemana kemudian, gitu. Saya melihat beberapa analis secara teknikal, penjelasannya jarang menjelaskan ini akan ke sini, sangat jarang sekali menjelaskan next path-nya akan kemana. Ya, penjelasannya tentang ya rata-rata sih yang sudah terjadi. Ya, memang menjelaskan tentang bagaimana mempergunakan divergent, bagaimana mempergunakan Ichimoku, bagaimana mempergunakan RSI, mungkin seperti itu. Tetapi diperlukan oleh trader adalah penjelasan tentang akan kemana kira-kira pair ini kemudian, bukan bagaimana cara mempergunakan. Kalau cara mempergunakan ya seperti ini mudah saja. Di bawah 50 adalah downtrend, di atas 50 uptrend kalau RSI. Ya, sama dengan Awesome. Awesome ini di bawah 0 downtrend, di atas 0 uptrend gitu. Sekarang kan dia di bawah 0, 0,0 ini 16 apa 0,619 kan di sini. Berarti dia di downtrend. Itu penjelasan yang mudah seperti itu. Ya. Nah, tetapi kan next path-nya akan kemana? Ini kan yang jarang sekali dijelaskan oleh para YouTuber yang terutama untuk trader-trader itu ya. Mereka tidak menjelaskan, kebanyakan sih tidak menjelaskan ini akan ke sini kemudian. Ya. Jadi yang kita ingin adalah seperti ini. Ya. Nah, ini tidak 100% guys, tidak 100% yang saya jelaskan di sini pasti akan turun dia. Gitu loh. Tetapi cara seperti inilah yang dipergunakan, yang mudah untuk dipergunakan. Ya, yang mudah untuk dipergunakan. Kenapa? Karena contoh ya. Nah, biasanya kalau menjelaskan sudah terjadi kan enak ya saya.
Contoh seperti di sini. Ini 18,53. Oke, sell stop di harga ini. Ya, bukan di sini tapi di sini otomatis, ya kan? Nah, SL-nya di higher-nya di sini. Preview side. Sub risk reward-nya oke lah satu ya 1,3 oke lah, atau di sini di support lah, anggap di support seperti ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Stop loss kan di sini, ya kan? Ini stop loss. Padahal secara teknikal, coba kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu secara H1-nya. Saya lihat dulu di H1. Ini H1, oke, di bawah cloud ya, di bawah cloud. Kemudian H4 otomatis masih di atas cloud. Ya kan, masih di atas cloud ya. H4 masih di atas cloud. Oke. Padahal kan hampir sama antara fase yang ini, yang di sini dengan yang di sini kan hampir sama dia punya. Ya. Memiliki fase yang hampir sama. Sama-sama gimana? Sama-sama di bawah cloud. Kalau sudah sama-sama di bawah cloud, expected-nya bagaimana? Expected-nya adalah dia turun downtrend. Sama halnya ketika explain tentang di sini juga, ya. Nah, di sini. Oke. Misal sel di sini. Alasan kenapa sel di sini? Ya karena di bawah cloud kita ngambil di M15. Expected-nya di M15 ini harga akan seirama dengan daily kan gitu. Ya walaupun belum cut loss sih kalau di sini ya. Karena cut loss-nya kan di sini, di previous high-nya di sini. Gitu. Ya. Jadi ini caranya. Lebih mudahnya pakainya seperti ini. Jadi daily sebagai acuan buy sell, kemudian sebagai acuan trend, kemudian M15 dan H1 sebagai acuan untuk open posisi. Tidak semua open yang kita lakukan pasti akan benar. Oke, tidak semua open yang kita lakukan pasti akan benar. Tetapi setidaknya kita tahu di mana menempatkan stop loss. Kita tahu di mana menempatkan TP. Kalau TP biasanya pakai 1/1.3, ini kan 1/1.5. Kalau TP seperti itu. 1/3 cukup lah. Tergantung dari stop loss-nya di mana. Gitu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Di daily kita lihat dulu trennya di bawah cloud. Oke, kita kalau pakai Chimoku ya, biasanya kalau teman-teman trading kan jarang pakai apa? Pakai ini laptop ya, biasanya kan HP lebih mudah. Nah, HP itu yang paling mudah dilihat itu adalah ya ini indikator Ichimoku seperti ini. Di HP semuanya sama kan. Gitu. Lihatnya gimana? Di daily lihat dulu di H4, H1, baru open di H15. Stop loss tempatkan di higher atau di lower. Oke, kalau misalnya tadi trennya buy, maka stop loss akan saya tempatkan di harga ini. Gitu. Kalau dari sini misalnya contoh contoh kita ambil di sini aja. Ini kita ambil contoh ya. Nah, di sini ini seperti ini buy-nya ya. Kalau buy ya, stop loss akan saya tempatkan di harga ini. Ini akan saya ambil 1,13 lah. 1,3 lah. Seperti itu. Saya akan ngambil seperti itu. Karena M15 biasanya sebagai acuan untuk open, dan tidak selalu ini cut loss, sudah dapat cut loss. Jadi kita punya gambaran di mana letak cut loss. Kalau kita tahu tren, enak. Open semaunya pasti profit. Oh, ini trennya turun. Oke, open di harga ini. Bahkan mungkin bisa
open di harga pucuk seperti ini ya. Di sini harga open, wah ini pasti turun ini. Karena tahu tren. Nah, kita kan tidak pernah tahu di mana tren akan ada. Sehingga yang kita tahu adalah ya rule-nya kalau di bawah cloud-nya kita sell, kalau di atas cloud kita buy, kan hanya seperti itu rule-nya. Itu rule basic kalau kita pakai Ichimoku seperti itu. Terus misalnya seperti ada pertanyaan misalnya, oke Bang, kalau misalnya gini, kita tidak perlu melihat H1 dan H4, kita cukup melihat di daily saja. Daily-nya bagaimana? Ya, daily-nya bagaimana? Selama daily, misal daily di atas cloud, maka di M15 kita cari buy saja bisa enggak? Bisa. Ya, bisa, saya katakan bisa tanpa melihat H1 ataupun H4 ya. Kita pakai M15 saja dengan plus 2 time frame daily dan 15 M15 bisa. Bisa. Jadi bisa open contoh di daily di atas cloud maka bisa open buy terus. Itu. Buy stop ya otomatis ya. Karena saya jarang pakai saya bisa pakai buy stop. Contoh seperti ini ya. Di sini mungkin sudah sampai ini buy stop di harga ini. Oke. Tempatkan seperti ini stop loss. Ya, ketiga. Bisa. Jadi tergantung tren. Jadi contoh gini. Ini kan trennya turun. Kita lihat di contoh yang mudah aja. Nah ini. Nah, jadi kan trennya kan turun di daily. Di daily kan turun ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini aja cukup. Ya. Oke. Nah, ini aja cukup. Ya, jadi trennya turun. Kita opennya di M15. Kita pakai hanya 2 time frame M15 dan daily saja. Bisa enggak? Bisa. Ya. Karena di daily dia downtrend, ya kita carinya sell stop, sell stop, sell stop, sell stop saja. Itu. Contoh ini sell stop di sini. Ya. Ini saya hapus. High-nya di mana ini? Nah, di sini. Nah, kan ini kan high-nya. Sebelumnya kan di sini 13 kebanyakan. Minimal 13. Ya. Stop loss, ya kan? Oke. Tidak beruntung. Anggap aja seperti itu. Ya, tidak beruntung. Karena stop loss, ya, dia naik kan dari sini. Kemudian cari lagi kesempatan. Oke, di sini. Ini sudah. Sell lagi di sini, stop di bawah cloud kan guys. Kemudian ini di sini. Oke, ini aja sudah 1:2 ini. Nah, stop loss kena kan? Nah, karena apa? Iya, karena ya seperti ini. Nah, stop loss kena kan? Kalau kita mengambil stop loss di sini, sepertinya kejauhan gitu loh. Kejauhan, kita mengambil stop loss yang paling dekat aja. Karena kita kan tidak tahu harga akan naik turun atau naik, karena yang kita tahu adalah trennya masih low. Kan gitu. Stop loss dari sini. Kemudian dia turun lagi di sini. Bawah cloud. Ini previous high-nya digunakan untuk stop loss. Receiver selalu dapat ya, dapat lagi. Sini profit. Oke. Nah, di sini profit. Nah, seperti itu. Kemudian saya lagi karena tahu ada kesempatan bagus mungkin. Nah, di sini saya lagi mungkin. Stop loss-nya di previous higher-nya di sini mungkin. 113. Ya, seperti itu. Minimal 13 lah. Seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian atau sell lagi karena tahu kembali lagi ternyata di bawah cloud lagi, sell lagi. Nah, di sini sell stop di sini. Oke, preview saya digunakan sebagai
stop loss. Nah, sini. Ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kan. Oke. Jadi seperti ini caranya. Bisa L15 mainnya di M15 untuk open posisi dan H1 daily sebagai trend. Sangat bisa sekali gitu. Bisa sekali. Jadi cuman pakai 2 trend sudah bisa. 2 time frame sudah bisa. Itu sudah sangat cukup lah. Gitu. Kenapa saya pakai daily bukan di H4? Karena rata-rata tangan gatelnya trader itu kan mesti kepinginnya tuh cepet-cepet klik buy sell gitu. Nah, kalau di H4 terkadang kan tren berganti dia. Itu contoh seperti ini ya. Cepat kan dia bergantinya. Di H4. Oh, ini mungkin sudah naik nih trennya. Di H4. Padahal di daily dia masih turun. Jadi tujuannya pakai daily karena memang biar kita bisa apa ya? Bisa sabar menunggu bahwa oke loh, trennya masih down, trennya masih turun. Ya kira-kira dengan tren yang masih down ini ya kita tunggu saja sampai benar-benar terjadi turun. Gitu. Nggak perlu setiap kali buka HP, karena emang ya kita tinggal lihat aja di daily seperti apa. Kalau dengan ini kita bisa menunggu, gitu. Bisa menunggu mungkin 4 jam lagi baru kita lihat buka HP untuk melihat trennya sudah berganti atau belum seperti itu. Ya, so inilah WhatsApp nomor saya 0859 10 697 ya, 932. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan disampaikan di WhatsApp nomor ini. Ada 13 nomor. Ya, ada 13 nomor. Oke, ini pertanyaan ternyata. Ya. Nanti kita jawab satu persatu. Ada kerjasama? Silakan disampaikan di WhatsApp nomor. Nanti juga kita balas satu persatu. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye. Have a nice day.